Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi dalam rubrik Opini Andre. Bersama saya, Andre Vincent Wenas, di kanal TV Anak Bangsa. Kanal yang kita pakai untuk mencerahkan dan mencerdaskan bangsa. Sahabat Indonesia, baru-baru ini Corruption Perception Index dari Transparansi Internasional telah menurunkan posisi Indonesia dari posisi 85 ke 102 lantaran persepsi tentang praktek korupsi di Indonesia ini tambah marak. Begitu persepsi dari lembaga yang namanya Transparansi Internasional. Dan dalam pemberitaan ramai dikabarkan bahwa sekarang Indonesia setara dengan Gambia, satu negara yang juga marak dengan praktek-praktek korupsi. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Dalam pandangan saya, sahabat Indonesia, bahwa kasus-kasus korupsi yang sekarang ini banyak sekali terbuka, itu di satu sisi adalah juga kabar yang baik sebetulnya. Artinya, pemerintah dan otoritas yang ada di Indonesia saat ini serius untuk melakukan pemberantasan korupsi. Nah, sahabat Indonesia, kita sebut saja beberapa kasus-kasus yang cukup fenomenal di dalam kancah atau dunia persilatan korupsi ini. Ada beberapa yang sudah teridentifikasi oleh katakanlah media Kompas dan juga yang baru-baru ini muncul di berbagai media lain yang saya kutipkan di sini. Nah, sebut saja kasus Jiwasraya dan Asabri yang merupakan kasus kembar ini ya, karena pemainnya ternyata sama. Yang satu hampir 23 triliun, yang satu lagi 16,8 triliun atau 17 triliun lah ya, totalnya jadi 40 triliun lebih bancaan. Ini jumlah yang luar biasa jumbonya. Kemudian mengikuti apa yang sebelumnya terjadi, keseriusan pemerintah atau keseriusan dari otoritas juga bisa dilihat dari tertangkapnya atau tercokoknya dua pejabat tinggi negara selevel menteri, dari mulai Edi Prabowo yang kader Gerindra di Kementerian KKP, Kelautan, dan juga Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang merupakan kader dari PDIP. Nah, sampai sekarang kasus-kasus itu tuh masih berkembang dan menjadi pembicaraan publik, menjadi urusannya publik, karena memang menyangkut uang publik atau uang rakyat. Nah, ditelusuri oleh proses investigasi kemana saja arus dana ini mengalir. Kemudian ada kasus lain di Kementerian Pertanian yang juga perlu menjadi perhatian sahabat Indonesia. Dikabarkan ada skandal mengenai importasi buah-buahan atau produk hortikultura. Dan ini kembali menyangkut politisi-politisi dari Partai Nasdem. Begitu seperti yang diinvestigasi oleh satu media, Tempo, yang melakukan investigasi reporting tahun lalu dan menjadi ramai. Dan ini menjadi kasus yang cukup menyeruak ke publik. Lantaran baru-baru ini, beberapa hari lalu, sahabat Indonesia, dua petinggi Partai Nasdem ini tiba-tiba melaporkan seorang politisi dari partai kecil PSI di Surabaya lantaran pembicaraan atau diskusi mengenai kasus importasi buah-buahan ini di sebuah grup WA. Nah, ini menjadi menarik dan menjadi satu hal yang menarik perhatian publik tentunya. Dan kembali ini adalah urusan publik, bukan urusan partai. Karena apa? Karena sahabat Indonesia, saya pernah menulis satu artikel menyangkut masalah ini. Kemudian ada beberapa teman yang mengatakan bahwa sudahlah, tidak usah mencampuri urusan-urusan politik partai lain. Nah, dalam kesempatan ini, sahabat Indonesia, saya hanya ingin mengatakan bahwa yang namanya politik itu adanya di ruang publik atau forum publikum disebutnya, karena menyangkut kepentingan banyak orang dan urusannya tentang publik. Jadi tidak seperti urusan privat
Tapi yang namanya politik itu sudah pada galibnya adalah urusan publik. Dan setiap warga negara, setiap orang punya hak untuk mengkritisinya dan menganalisanya, kemudian menyampaikan pendapatnya di publik. Nah, ini sekaligus menjadi satu pendidikan politik, pencerahan supaya para politisi kita juga menjadi lebih matang. Tidak lagi-lagi baperan, begitu ya, seperti drama yang baru saja terjadi di Partai Demokrat, katakanlah begitu. Nah, rentetan kasus-kasus korupsi ini masih agak panjang, sahabat Indonesia. Di kasus Bank Senturi seperti yang diidentifikasi oleh Kompas.com juga masih belum selesai. Ternyata diduga para pemainnya masih banyak yang berkeliaran, bukan hanya di posisi-posisi swasta, tetapi juga masih ada yang di pemerintahan. Nah, ini perlu dituntaskan. Kemudian hal lain yang menyebabkan peringkat kita mungkin menjadi turun karena ada kasus lain yang juga belum tuntas. Pelindo II masih agak terkatung kasusnya. Proyek Pelindo II menyebabkan kerugian negara sampai 6 triliun. Nah, ini menjadi perhatian publik karena dulu pejabatnya punya koneksi yang cukup kuat dengan petinggi negara, orang nomor 2 di negara ini zaman itu. Kemudian kasus di daerah-daerah tentunya juga menjadi perhatian di sini, menjadi salah satu daftar yang tercatat. Itu kasus di Kota Waringin, korupsi yang nilai cukup fantastis ya, 5,8 triliun di tingkat daerah. Nah, di daerah ini selain jumlahnya yang juga bisa mencapai triliunan atau jumbo, sahabat Indonesia, juga spektrum dari pemain-pemain yang terlibat. Saya perlu ingatkan yang baru-baru ini terjadi dan kembali diingatkan oleh Kejaksaan Negeri Kota Manado, di mana bancaannya itu atau korupsi berjamaahnya itu dilakukan oleh seluruh anggota parlemen atau DPRD dari Kota Manado periode tahun 2014-2019. Ini mesti menjadi perhatian. Walaupun terjadi di daerah, tetapi ini adalah pelajaran pahit yang perlu menjadi perhatian dan jangan sampai hilang dari memori publik supaya menjadi pembelajaran di tingkat nasional. Karena ini harus berlaku di semua parlemen-parlemen daerah di seluruh Indonesia. Kita teringat juga terjadi di Malang pernah. Itu juga bancaannya seluruh anggota parlemen. Nah, ini seperti tidak kapok-kapok gitu ya. Kita belum selesai juga dari diskusi kita mengenai transparansi anggaran di DKI Jakarta. Pertanyaan-pertanyaan dari banyak sekali orang tentang Formula E, dan ini spektrumnya akhirnya bukan hanya di tingkat daerah DKI Jakarta, bukan hanya lagi sampai di nasional, tetapi juga menyangkut institusi atau lembaga-lembaga internasional. Sehingga ini mungkin juga yang muncul di forum internasional yang membuat gradasi kita, grade kita turun di transparansi internasional. Sahabat Indonesia, litani atau daftar dosa-dosa korupsi kita juga masih berlanjut. Kasus BLBI di zaman Presiden SBY dulu itu masih belum selesai juga. Bantuan likuiditas ini tahun 2004 silam. Waktu Pak Syafruddin mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban atau yang disebut dengan SKL terhadap Samsul Nur Salim misalnya. Ini juga masih belum tuntas kasus-kasus BLBI ini. Belum lagi kalau kita bicara soal mega korupsi di Parlemen Pusat atau DPR RI, soal IKTP. Nah, ini juga tokoh-tokoh yang disebutkan oleh Nazarudin itu masih berkeliaran di kancah perpolitikan nasional. Ini juga masih belum tuntas. Kita tahu, sahabat Indonesia, orang-orang ini juga masih memegang jabatan penting bukan hanya di pemerintahan tetapi juga di partai politik. Nah, struktural ini juga menjadi salah satu mungkin kendala dari para otoritas pemberantasan korupsi atau komitmen dari katakanlah Presiden Jokowi untuk menuntaskannya karena pertimbangan-pertimbangan politik tertentu yang perlu diwaspadai terlebih dahulu. Jangan sampai melakukan blunder, langkah-langkah politik yang salah. Nah, sahabat Indonesia, bagaimana langkah selanjutnya? Sebetulnya kalau dikatakan cure-nya atau obat dari korupsi ini simple, sederhana, dan ini bisa dilihat di banyak sekali buku-buku teks mengenai politik maupun yang sekarang ekonomi politik. Apa itu?
yaitu transparansi. Jadi kita tahu bahwa korupsi itu terjadinya atau habitat dari korupsi itu adanya di ruang-ruang gelap, negosiasi atau kolusi yang dilakukan secara diam-diam, tidak mau diketahui oleh publik. Maka obat dari penyakit korupsi yang sudah kronis, bahkan sekarang ini menjadi akut karena dibiarkan terus, itu adalah soal transparansi. Simple, saya selalu mengatakan sahabat Indonesia, untuk level Pemda saja, langkah pertama yang harus ditempuh adalah membuka semua proses penganggaran. Karena korupsi ini kan kebanyakan korupsi soal duit. Dan duit itu atau uang di dalam pengelolaan manajemen pemerintahan daerah itu berpusatkan kepada anggaran. Nah, ini harus dibuka secara belak-belakan kepada publik. Apakah presidennya atau kasusnya pernah terjadi di Indonesia? Pernah. Di Jakarta, di zaman Pak Jokowi dan Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur saat itu, semua proses penganggaran itu dibuka kepada publik. Mulai dari perencanaannya, bukan sekedar anggaran yang sudah jadi, yang sudah disahkan, tetapi dari proses perencanaannya, usulan-usulannya. Dan yang diunggah di website resmi Pemda itu bukan hanya gelondongannya saja atau satuan-satuan besarnya, tetapi satuan ketiga, artinya sampai rincian harga barang itu betul-betul diungkap kepada publik, sehingga publik bisa mengkritisinya. Nah, sejak pemerintahan atau administrasi dari Pak Jokowi dan Pak Basuki Cahayapurnama tidak lagi ada di Balai Kota, semua langkah-langkah presiden baik yang pernah mereka rintis ini hilang. Dan semua pengelolaan anggaran hampir di seluruh Pemda Indonesia itu menjadi gelap gulita. Dan sayangnya belum banyak pengamat dan aktivis-aktivis yang mengkritisi soal transparansi anggaran ini. Dan betul-betul mau secara konsisten dan terus-menerus menuntut Pemda, yaitu gubernur, bupati, wali kota itu punya komitmen yang kuat untuk membuka itu semua. Nah, kalau langkah sederhana ini sebetulnya, inisiatif yang sederhana walaupun langkahnya juga agak rumit, itu mau dilakukan dan punya komitmen kuat untuk membuka, kita yakin bahwa lampu terang ini akan menyoroti banyak sekali ruang-ruang gelap di balai kota dan di kantor-kantor pemerintahan. Semua pihak, sahabat Indonesia, yang mencoba-coba untuk berkolusi dengan para pejabat kita, itu akan disorot oleh publik. Dan publik punya akses yang cukup leluasa untuk melakukan satu evaluasi, tapi bukan evaluasi yang sembarangan asal ngomong, tapi evaluasi berdasarkan data antara apa yang direncanakan, apa yang sudah disahkan sebagai perda atau undang-undang kalau dia APBN, dengan realitas pelaksanaannya. Nah, kita tidak perlu berkecil hati sebagai penutup sahabat Indonesia mengenai anjloknya tingkat transparansi atau persepsi korupsi di Indonesia menurut Transparansi Internasional, karena memang sekarang ini sedang giat-giatnya dilakukan proses pemberantasan korupsi di perusahaan negara, BUMN, ada program yang namanya Bersih-Bersih BUMN. Ini bukan program yang sederhana dan mudah. Kita tahu retaliasi dan resistensinya itu banyak sekali, dari internal maupun dari eksternal, dari yang sekarang maupun yang terlibat dari sejak zaman periode-periode sebelumnya. Jadi banyak sekali kendalanya, tetapi yang paling penting adalah komitmen untuk mau maju dan terus membuka borok-borok lama ini. Nah, sampai di mana komitmennya, karena kita tahu banyak sekali seperti yang disampaikan oleh banyak pengamat, konspirasi dari konglomerat hitam, begundal-begundal politik yang masih berkeliaran. Ini semua saling bersimbiose mutualistis, saling melengkapi satu sama lain untuk saling melindungi. Nah, ini harus terus dibongkar. Yang penting komitmen dari administrasi pemerintahan Pak Jokowi dan beberapa menterinya yang betul-betul punya komitmen untuk bersih-bersih pengelolaan anggaran di Indonesia ini bisa bertahan. Kita dukung bersama, sahabat Indonesia. Demikian pandangan saya mengenai ranking dari Transparansi Internasional.
Kita yakin kalau ini bisa, maka ke depan dunia internasional pun akan punya persepsi yang baik mengenai bersihnya pengelolaan administrasi pemerintahan di Indonesia. Demikian sahabat Indonesia, opini Andre kali ini, dan jumpa lagi di opini Andre berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share semua postingan yang ada di kanal Anak Bangsa ini. Karena kita hadir untuk mencerahkan dan mencerdaskan bangsa. Indonesia maju.